Halo, salam dan bahagia. Selamat siang untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, perkenalkan saya Niputu Sepnita Lestarianti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada hari ini ingin melakukan sebuah praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama Ibu Putuani Asari, yang kedua adalah Ibu Ana Agung Bintang Skarini. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Sehat. Sehat, nggak tegang ya, santai. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Oke, di mana dalam praktek kali ini akan ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu ada namanya pra-observasi. Pada praktek ini, saya akan mendiskusikan dan menanyakan tentang kompetensi dan indikator apa saja yang akan dikembangkan pada praktek kali ini. Kemudian yang kedua adalah praktek coaching, di mana saya akan mengamati apa yang akan Ibu lakukan, dan data terakhir adalah pasca observasi. Nah, nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan atau belum pada proses coaching ini, serta apa yang akan dikembangkan pada coaching berikutnya. Oke, Ibu sudah siap? Siap, Bu. Oke, nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal pada pra-observasi, pertama-tama kita akan melihat rubrik penilaian. Kemudian kompetensi sesuai atau yang belum pada alur tirta tersebut. Nah, pertanyaan berbobot kepada coach dapat merespon pertanyaan coach atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, percakapan coaching ini tentunya kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian berproses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa kesadaran penuh berada di tempat coaching. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin meningkatkan keterampilan bertanya saya terkait dengan pertanyaan yang berbobot, begitu. Oke, pertanyaan berbobot. Oke. Nah, berarti ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Oke. Untuk indikatornya, bagaimana indikator yang Ibu inginkan? Terkait indikator, tentunya terkait dengan pertanyaan yang berbobot, saya ingin mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, ya seperti alur tirta tersebut, Ibu. Oke, nah tentunya agar coach itu dapat mengemukakan potensinya dalam memecahkan masalah, indikator yang seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau begitu, seperti yang Ibu bilang tadi adalah dua indikator tersebut, berarti untuk pra-observasinya kali ini akan saya persilahkan untuk Ibu Ani dan Ibu Agung untuk melakukan sebuah percakapan coaching. Oke. Ibu udah siap? Siap. Oke, untuk waktu saya berikan ke Ibu Ani dan Ibu Agung. Silahkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu Ani. Oke, selamat siang, Bu Gung. Gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa. Bu Gung gimana nih? Saya juga sehat, Bu Ani. Kira-kira Bu Ani lagi sibuk? Nah, Bu, kan kita sudah janjian, Bu. Saya sudah meluangkan waktu siap untuk Bu Gung. Apa nih, tumben Bu Gung minta waktu nih? Ada apa kira-kira nih? Iya nih Bu Ani, saya lagi ada unek-unek di dalam hati saya yang ingin saya bagikan sama Bu Ani. Wah, saya jadi penasaran nih apa nih mau ceritanya Bu Gung. Oke, sebelum kita lantur nih ngomongnya, topik yang mau dibicarakan apa sih? Topiknya masih seputar pembelajaran nih Bu Ani, masih seputar kegiatan kita mengajar di kelas. Kebetulan
saya kan ketemu anak-anak kelas 2 yang baru sekarang. Jadi saya masih merasa mereka itu fokus belajarnya belum bagus. Jadi masih rendah sekali Bu Ani. Di kelas itu mereka masih, walaupun saya sudah bersuara, berbicara, tapi mereka masih asik dengan obrolan mereka masing-masing. Oke, berarti topiknya masih gini nih tentang kegiatan pembelajaran ya. Ada siswa yang dirasa masih belum fokus begitu ya Bu Gung ya. Nah, untuk kedepannya nih tujuannya Bu Gung mau apa sih dari pembicaraan kita ini? Tentu saja tujuan saya ingin bertemu dengan Bu Ani itu adalah saya mendapatkan sebuah solusi Bu Ani untuk bisa memperbaiki keadaan sekarang. Oke, berarti kita tujuan pembicaraan pada kita hari ini Bu Gung ingin mencari solusi dari permasalahan yang Bu Gung sampaikan tadi ya. Ada fokus anak yang masih belum ke pengajaran di kelasnya Bu Gung, begitu ya Bu Gung ya. Oke, nah luar biasa sekali nih Bu Gung sudah di awal pembelajaran ya. Ada yang ingin dibahas nih bersama saya. Nah kira-kira kalau saya boleh tahu nih situasinya saat di kelas itu seperti apa sih kalau bisa dibicarakan, diceritakan sama saya? Situasinya saat ini itu benar-benar belum aktif Bu Ani. Jadi mereka itu masih sedikit saja siswa yang mau mendengarkan saat saya bicara, saat saya memberikan arahan. Jadi masih banyak yang ngobrol dan masih banyak yang lain-lain lah bahasanya seperti itu Bu Ani. Berarti kondisinya seperti itu ya Bu Gung ya, ketika Bu Gung ngajar jadi fokusnya belum sepenuhnya ke Bu Gung seperti itu ya, masih ada yang ngobrol ya, masih ada yang asik dengan dirinya sendiri seperti itu ya siswanya. Tapi kalau dalam kegiatan pembelajaran masih bisa dikondisikan Bu Gung untuk secara keseluruhan Bu Gung? Kalau dalam pembelajaran kita kan belum mulai Bu Ani ya, tapi saya harapkan nantinya ini akan ada peningkatan setelah saya berbagi dengan Bu Ani ini. Saya ingin mendapatkan solusi dengan cara bagaimana ya saya bisa merubah kondisi ini Bu Ani. Oke, berarti ya tujuannya kita tentu itu ya, kita ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Gung sampaikan tadi terkait dengan fokus anak. Nah, kira-kira keadaan saat ini itu kalau Bu Gung bisa bayangkan kira-kira berada di skala mana? Kalau saya berikan angka 1 sampai 10, kira-kira anak-anak fokusnya berada di skala mana ya? Kalau fokus saya bisa ukur masih di angka 5 Bu Ani. Masih di angka 5 ya? Masih berarti masih ya di bawah cukup ya Bu Gung ya. Begitu dengan 5. Oke, kira-kira kalau Bu Gung inginkan nih fokus anaknya berada di skala mana nih dari 5 ini? Yang pasti harus meningkat Bu Ani di angka, kalau bisa angka 8 atau 9 Bu Ani. Angka 8 atau 9 jadi baik ya, luar biasa ya. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, kira-kira untuk mencapai angka tersebut, Bu Gung sudah punya bayangan enggak? Gimana sih yang Bu Gung bisa bayangkan untuk fokus anak itu biar kembali ke Bu Gung? Saya ingin mempunyai perubahan, yaitu ada rencana yang akan saya lakukan Bu Ani ke depannya ini. Saya punya rencana menggunakan pada saat pembelajaran ya, menggunakan berbagai model pembelajaran sehingga anak-anak itu akan lebih merasa tertarik saat dia berada di kelas. Jadi kegiatannya akan lebih baik lagi di kelas. Oke, jadi di bayangannya Bu Gung sudah memiliki rencana seperti itu ya, bagaimana Bu Gung memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itu salah satu rencana. Mungkin ada rencana lain yang sempat juga terpikirkan oleh Bu Gung terkait dengan untuk membantu fokus anak kembali kepada Bu Gung seperti itu. Rencana lain mungkin saya akan mengadakan kolaborasi yang lebih banyak lagi dengan semua pihak yang ada di sekolah Bu Ani. Misalnya kepala sekolah, dengan guru, dan juga kalau memungkinkan dengan orang tua siswa. Oke, berarti selain terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas ya, tadi Bu Gung ingin lebih
memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas, juga Bu Gung ingin berkolaborasi bersama rekan guru dan tentunya di sekolahnya dan kepala sekolahnya, seperti itu ya Bu Gung ya. Betul sekali Bu Ani. Nah, dari rencana tadi itu sangat luar biasa ya, Bu Gung sudah terpikirkan rencana yang luar biasa. Dari dua rencana tersebut, kira-kira yang memungkinkan Bu Gung bisa lakukan yang mana ya? Yang akan saya lakukan untuk pertama kali adalah saya akan mandiri dulu untuk menyusun perangkat ajar Bu Ani. Jadi minggu depan ini kan sudah mulai belajar, jadi saya akan mulai menyiapkan perangkat ajarnya lengkap dengan model-model pembelajaran yang inovatif, kemudian LKPD dan juga penilaiannya. Oke, luar biasa sekali ya, Bu Gung ingin menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif seperti itu ya. Nah, terkait dengan model-model pembelajaran juga. Nah, kira-kira terkait dengan untuk rencana Bu Gung itu, apakah Bu Gung memerlukan sarana yang perlu disiapkan? Itu sudah pasti Bu Ani. Saya memerlukan perlengkapan seperti alat elektronik seperti itu, ataupun alat dan bahan untuk pembuatan media, dan juga dukungan tentunya dari pihak sekolah. Oke, luar biasa, berarti sarananya diperlukan adalah alat elektronik terkait dengan untuk media di kelas ya Bu Gung ya. Oke, terkait dengan itu dukungan, tadi Bu Gung bilang dukungan. Kira-kira dukungan dari siapa nih yang Bu Gung perlukan untuk membantu Bu Gung dalam rencana yang sudah dibicarakan tadi? Dukungannya tentu saja izin dulu sama kepala sekolah, terus saya ingin kerjasama dengan sesama rekan guru supaya permasalahan yang saya hadapi ini berdampak nantinya pada kemajuan sekolah kita. Oke, luar biasa sekali gininya Bu Gung ya, ingin berdampak kepada sekolah. Nah, untuk supaya rencananya ini dapat berdampak kepada sekolah, kira-kira dukungan dari yang tadi Bu Gung bilang ya, dari kepala sekolah, yang seperti apa sih dukungan yang Bu Gung perlukan? Mungkin dari rekan sejawat, yang seperti apa? Mungkin lebih ke umpan balik ya, mereka akan menilai apa yang sudah saya kerjakan, jadi mereka bisa melihat terlebih dahulu di mana kira-kira kurangnya atau mungkin apa yang sudah bisa ini langsung dilakukan, seperti itu. Oke, berarti dukungan umpan balik dari rekan sejawat ya. Kira-kira umpan balik ini nanti akan Bu Gung jadikan apa ke depannya? Tentu saja saya jadikan pertimbangan atas apa yang akan saya lakukan, apakah bisa langsung saya lakukan ataupun masih harus saya tata lagi urutannya, ada yang mungkin belum sesuai, seperti itu Bu Ani. Oke, luar biasa sekali Bu Gung, berarti Bu Gung sudah punya rencana terkait dengan masalah yang tadi disampaikan ya, fokus anak, bagaimana Bu Gung bisa membalikan fokus anak terkait dengan itu. Nah, dukungan juga tentunya dukungan dari banyak, dari kepala sekolah, dari guru juga ya, tentunya dukungan dari guru ini terkait dengan umpan balik. Nah, rencana Bu Gung sudah buat nih, kira-kira kalau bisa dipikirkan, dibayangkan kapan nih mau dilaksanakan nih? Secepatnya Bu Ani, karena kan kita sudah mau persiapan akan proses pembelajaran aktif ya di kelas, jadi saya ingin segera mempersiapkan semuanya sehingga saya akan mendapatkan hasil yang lebih cepat Bu Ani. Oke, luar biasa sekali ya, berarti secepatnya nih Bu Gung ya di kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Oke, luar biasa sekali Bu Gung. Nah, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana yang Bu Gung hadapi ya, permasalahan yang Bu Gung hadapi. Bu Gung juga sudah menyampaikan rencana yang akan Bu Gung laksanakan, kemudian kapan. Nah, jadi dari kegiatan pembicaraan kita ini bisa nggak Bu Gung sampaikan nih apa yang bisa Bu Gung dapatkan kesimpulannya dari pembicaraan kita ini? Jadi ya dari tadi saya sudah menjabarkan saya memiliki sebuah permasalahan di kelas, kemudian begitu berbagi dengan Bu Ani, saya mempunyai rencana akan menyiapkan perangkat-perangkat ajar dengan model-model pembelajaran yang lebih inovatif, kemudian juga mendapatkan dukungan nantinya dari pihak sekolah sehingga rencana saya bisa saya laksanakan dengan secepat mungkin Bu Ani. Oke, luar biasa sekali Bu Gung ya, saya
apresiasi luar biasa Niki. Bu Gong sudah punya rencana yang luar biasa terkait dengan itu. Nah, bagaimana sih perasaan Bu Gong nih setelah bicara dengan saya hari ini? Ya, tentu saja saya merasa sangat lega nih Bu Ani, karena tadinya saya masih rasa ada yang belum dikeluarkan seperti itu, tapi sekarang sudah berbagi, jadi ada timbal balik juga, jadi merasa sangat lega sekarang. Terima kasih ya Bu Ani. Oke, terima kasih ya Bu Gong ya. Semoga apa yang direncanakan ya bisa berjalan dengan baik, kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik, juga mendapat dukungan tentunya ya dari pihak-pihak yang Bu Gong butuhkan seperti itu. Nah, terima kasih Bu Gong. Pertemuan kita semoga ini bermanfaat. Saya tunggu nih karena Bu Gong sudah merencanakan actionnya ya. Saya tunggu kabar baiknya nih, kapan kita ngobrol lagi. Ya, pasti Bu Ani, nanti saya akan kembali merepotkan Bu Ani. Kita akan sharing kembali tentang hasil yang saya dapatkan Bu Ani. Oke, saya tunggu nih. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya. Saya tunggu kita ngobrol santai lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Gong. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik. Seperti itu tadi coaching yang sudah ibu-ibu lakukan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching tadi, terutama dari coach dan coachee juga? Iya, oke Bu. Saya dulu Bu ya. Iya, silakan Bu Ani. Oke, sebenarnya tadi agak tegang ya Bu ya. Tapi dengan seiringnya waktu ya sudah berjalan dengan lancar Ibu, sudah sesuai juga dengan tujuan kita melaksanakan coaching dan sudah sesuai dengan alur kita juga Ibu. Oke, Bu Bintang, gimana? Sebagai coaching, Sebagai sudah mulai coaching. mendapatkan sebuah cahaya terang dari permasalahan. Iya Bu, tadinya perasaan yang masih mengganjal itu setelah lakukan proses coaching tadi, akhirnya rasa lebih lega karena ada yang terbantu, rasanya ada solusi yang sudah saya dapatkan. Oke, nah, hari ini sebelum kita melakukan penutupan sesi observasi ini, nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana Ibu menilai setelah Ibu melakukan performa tadi? Oke, setelah saya melakukan coaching tadi bersama Bu Gong Bintang, saya merasa terkait dengan yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, nah, kemudian apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Saya melakukan penilaian tersebut karena sudah terjadi ya Bu ya, sudah sesuai dengan tujuan juga. Iya. Terkait dengan yang sudah saya lakukan coaching tadi sama Bu Gong Bintang, alur tirtanya juga sudah dan mengalir sama Bu Gong Bintang, saya rasa itu yang sudah Ibu. Nah, kemudian apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Oke, tadi kan kita ingin alur tirtanya berjalan dengan baik saat coaching seperti itu ya. Selain itu juga menggunakan prinsip-prinsip dari coaching itu tersendiri ya Bu, sudah Ibu terkait dengan itu. Nah, boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Oke, silahkan Ibu. Oke, nah, setelah saya mengobservasi percakapan Ibu Ani bersama Bu Agung tadi, ini sudah sesuai dengan alur tirta dan mengajukan pertanyaan juga sudah sesuai pertanyaan-pertanyaan itu yang berbobot. Nah, sehingga coachee dapat menyampaikan permasalahannya dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti yang Ibu Ani tadi sampaikan ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hasil pengamatan saya? Oke, saya sangat luar biasa Ibu, terima kasih atas apresiasinya terkait kegiatan coaching yang saya lakukan. Saya tetap berharap saya dapat meningkatkan kembali kompetensi yang saya miliki, artinya berlatih lagi untuk kedepannya biar menjadi lebih baik lagi seperti itu Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang nantinya ingin Ibu lebih kembangkan ke depannya? Terkait dengan kompetensi, tadi saya menginginkan bahwa saya memiliki kemampuan untuk memiliki pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Untuk ke depan saya ingin
lebih mengembangkan lagi di perhatian penuh kepada coach saya. Ya. Oke. Nah, dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa dari yang sudah Ibu lakukan hari ini? Oke, tadi saya merasa saya agak deg-degan Bu, jadi saya ingin kedepannya biar lebih santai lagi, artinya biar lebih rileks lagi. Kedepannya itu saya ingin latihan lagi Bu untuk mengembangkan kompetisi itu. Mungkin nanti bisa bersama rekan saya di sekolah seperti itu, artinya yang ingin melatih diri lagi untuk memperdalam ya, meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Oke. Nah, yang terakhir ini, nah tentunya Ibu kan untuk melakukan hal seperti itu perlu dukungan. Kira-kira dukungan seperti apa yang nanti Ibu inginkan? Oke, dukungan tentu ya Bu ya, saya tidak bisa melakukan sendiri apalagi di coaching, harus minimal berdua itu ya, tentunya dari kepala sekolah saya di sekolah, kemudian rekan sejawat saya terutama di sekolah yang bisa mereka bisa berbagi masalahnya kepada saya sehingga saya bisa menjadi coachnya mereka untuk melaksanakan coaching seperti itu Bu. Jadi dari teman rekan sejawat di sekolah juga, kepala sekolah juga. Nah, kira-kira waktu yang tepat untuk Ibu melakukan hal tersebut kira-kira kapan? Kalau melakukan coaching ini kan tergantung dari permasalahan yang dihadapi teman ya. Seandainya teman ingin berbagi dengan saya siap untuk menjadi coachnya mereka seperti itu. Oke Ibu. Nah, di sini karena kita sudah melaksanakan kegiatan observasi sekian menit, saya ingin menyimpulkan. Nah, semoga saja nanti kegiatan coaching yang berjalan ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Kemudian kegiatan supervisor ini atau kegiatan observasi kali ini bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Oke. Sekian yang bisa saya lakukan untuk kegiatan observasi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Ani dan Ibu Agung. Untuk akhir kata saya tutup kegiatan ini dengan Pranama Santi. Santi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu.